Alright guys, akhirnya balik lagi kita ke konten yang sangat ditunggu-tunggu dan kadang-kadang bikin sama Deska mungkin juga deg-degan gitu, takut digerebek. Cuma langsung aja kita bahas ya karena ada banyak sekali isu yang benar-benar seru-seru banget ya bro belakangan mungkin seminggu 2 minggu ini ya. Seru banget buat kita Gimana? bahas. Dan mungkin dari yang paling awal-awal dulu ya, mungkin yaitu adalah ada berita atau isu PA212 tolak keras konser Coldplay. Nah, itu mungkin buat teman-teman sebelumnya kita disclaimer dulu kita sama sekali nggak benci PA212 ya bro. Kita Yo. respect aja dan senang-senang aja ada mereka gitu. Cuma kita pengen apa ya mungkin bahas sedikit tentang sikap yang mereka ambil gitu untuk Coldplay ini dan mungkin langsung aja bro menurut lo gimana bro dan itu gimana sih kronologisnya sampai bisa ditolak gitu? Oke, di sini kan Coldplay ini kan awalnya dia ini memang merencanakan tur di wilayah Asia ya. Yang kepilih itu Jepang, Australia, Indonesia, sama Kuala Lumpur kalau gue nggak salah itu 4 negara. Ya, Nah kebetulan juga waktunya itu di Jakarta itu kalau nggak salah gue November, bulan November November kalau 15 nah, November. dan memang konser ini memang apa ya eh, sudah banyak dinanti-nantikan lah sama ya lu tahu sendiri fanbase Coldplay salah satu yang terbesar di Asia itu bahkan Indonesia itu nomor satu kalau nggak salah di Asia Tenggara atau nggak Asia itu yang apa ya yang banyak mendengarkan lagu-lagu Coldplay begitu jadi nggak mengejutkan menurut gua kalau Coldplay bakal memilih Indonesia soalnya dari segi apa ya fans sama eh, apa ya, bisnis juga pasti bakal menguntungkan banget gitu soalnya kan pasarnya di Indonesia tinggi banget. Nah, yang menjadi isu kemarin itu tiba-tiba setelah diumumkan bahwa Coldplay akan ke Jakarta secara resmi itu tiba-tiba ada muncul nih penolakan dari alumni PA212 nih. Nah, kita disclaimer dulu kalau gue pribadi itu nggak benci gitu atau nggak anti sama orang-orang yang PA212 gitu. Betul. Kalau ada misalnya yang menurut kita juga perlu dikoreksi dari orang ya ya kita mendukung juga gitu kadang PA212 tapi di sini gue yang nggak setujunya itu adalah mereka apa-apa itu kayak selalu dinarasikan narasi yang menakutkan begitu loh bro kan kalau di sini dia ini menentang kalau Coldplay itu katanya dia bagian dari yang mengampanyekan gerakan LGBT ya bro ya Ya, betul. LGBT. Nah, mengampanyekan LGBT sehingga mereka melakukan penolakan gitu sama Coldplay. Nah, gue sendiri ya merasa itu ya tidak tidak perlu lah sampai harus menolak gitulah, bro. Ya. Tidak perlu harus sampai menolak. Bahkan ada statement dari petingginya PA212 itu akan mengepung bandara sebagainya. Itu apa itu? Itu apa ya? Kayak kan Ancaman-ancaman ini ini ya. iya, ancamannya kayak gitu yang justru merugikan kita sendiri gitu loh, merugikan negara kita sendiri. Karena akan dipandang kayak negara yang nggak aman, nggak Betul. welcome sama investor, nggak welcome sama orang asing. Itu sumpah itu kayak apa ya, mencoreng banget nama baik Indonesia sih menurut gua kalau sampai terjadi hal-hal yang mohon maaf nggak kita inginkan lah kejadian yang kayak gitu. Gitu. Gua sebenarnya di sini oke, kita setuju ya. Kita nggak setuju untuk yang gerakan yang LGBT itu kita nggak setuju. Mm-mm. Tapi mereka apakah akan mengampanyekannya di sini? Kan enggak. Ya, Kan kalau nggak akan mengampanyekan LGBT-nya di sini, itu mau mereka mau mengampanyekan di mana kita itu bukan urusan kita selama dia tidak melakukannya di negara kita itu menurut gue jadi apa ya sikap-sikap penolakan yang kayak gitu tuh menurut gue cuma apa ya nyari sensasi doang lah kalau menurut gue nyari apa ya nyari perhatian doang lah menurut gue nggak ada apa ya nggak ada urgensinya begitu untuk ditolak menurut gue. betul karena ya pertama Coldplay ini udah dinanti-nanti ya kan dan ya ini baru pertama kali kan Coldplay itu ke Indonesia. Kedua, ya mau apapun yang dipandang sama Chris Martin katanya kan ini pandangan Chris Martin ya dia ya secara individu tuh yang nggak menolak karena dia kan orang apa ya, Inggris apa Australia gitu dan negaranya itu kalau nggak salah melegalkan jadi kayak ya udah dia Orang-orang eh barat ya ya orang-orang gitu. barat kan melegalkan jadi ya mungkin dia ngomong dia mendukung ya karena ya di sana dilegalin jadi
kalau ngomong ngedukung nanti dia jadi masalah sendiri, ya kan? Yang kita tekankan itu selama dia tidak mengkampanyekannya di sini, ya kita nggak ada alasan gitu untuk menolak apa ya, menolak ke dalam mereka. Soalnya begini, yang pertama kita harus memandang pertama itu apa manfaatnya kalau Coldplay ke negara kita. Yang pertama kita tahu lah ya kan selama pandemi itu apa ya kayak hiburan terus semacam apa ya, yang masyarakat ingin lah gitu untuk mengekspresikan lagi gitu. Udah berapa tahun nih masyarakat nggak pergi ke konser, nggak pergi ke hiburan gitu. Lu bayangin gimana antusiasnya masyarakat gitu, khususnya kan masyarakat Indonesia, apalagi nih Coldplay, lu tahu sendiri kan Coldplay itu kalau konser gila-gilaan bro, gua emang gila banget nih, ini salah satu band gitu. Jadi menurut gue pantas kalau masyarakat juga apa ya ada yang cukup keras gitu menentang pendapatnya si PA212 ini, soalnya sebagai orang awam juga ya lu pasti butuh hiburan gitu, apalagi sekarang yang mau datang itu adalah Coldplay gitu yang notabene ya kapan lagi gitu bakal datang ke sini gitu, bakal kapan lagi mampir ke Jakarta gitu. Jadi ya itu nanti akan merugikan PA212 sendiri menurut gua kalau mereka tetap ngeyel sama pendapat mereka. Terus yang kedua itu dari segi penerimaan negara ini menurut gua bagus banget, soalnya lu tahu sendiri kan pajak hiburan di negara kita ya bakal ini lagi gitu, bakal hidup lagi, hiburan-hiburan di tanah air tuh bakal hidup lagi, terus kan itu nanti akan mendapat apa ya manfaat gitu dari pajak tersebut gitu. Jadi menurut gua negara juga kayaknya apa ya mendukung lah ya tiket konser-konser yang kayak gitu, soalnya ya ini menunjukkan kalau negara kita juga ya negara yang aman gitu menurut gua. Betul. Karena ini kan gua sempet nonton juga di TV One kalau nggak salah ya, di salah satu forum itu dibilang salah satu atau mungkin juru bicara atau apanya PA212 ini dia bilang, oh, waktu itu Lady Gaga juga bisa ditolak, sekarang kenapa Coldplay nggak bisa. Dan kalau nggak salah ada salah satu band yang satanik, kalau nggak salah Slipknot itu boleh tapi nggak ada larangan-larangan juga gitu ya. Dan Iya menurutku kalau kayak jadi ini aja yang memanfaatkan momentum karena Slipknot mungkin cuma untuk metalhead doang dan metalhead mungkin sedikit Indonesia. Jadinya nggak terlalu rame. Kalau Coldplay ini kan masif banget ya kalau nggak salah ya, iya eh peminatnya. Jadi ya baru dia manfaatin momentum sama kayak zamannya itu kan apa namanya Israel gitu kan, karena jadi jadi udah momentumnya jadi besar. semua ya bro. Kalau orang-orang PA212 ini ya apa ya kebanyakan itu anggotanya itu alumni-alumni FPI begitu-gitu yang sekarang itu gerakannya itu udah organisasinya udah dilarang sama agama. Bukan Sama negara. dilarang, iya dulu dilarang sama agama. Dilarang sama negara soalnya apa ya bertentangan sama undang-undang begitu. Mm. Enggak. Jadi ya menurut gua emang PA212 ini orang-orangnya yang dulu yang menolak Lady Gaga. Lady Gaga kan orang-orang FPI dulu ya. Jadi ya sekarang gue nggak kaget mereka bakal nolak, apalagi ini Coldplay, mereka pasti bakal kayak nyari simpati gitu, nyari nama. Karena kenapa, karena sekarang kan FPI dilarang tuh, HPI juga dilarang, mereka pasti mau nyari inang baru sambil mencari perhatian masyarakat gitu. Soalnya lu mau nggak mau di masyarakat kita itu masih banyak lah, atau enggak ya 20 30 20% lah ya ke atas tuh masih apa ya kayak masih bisa lah dibodoh-bodohi dengan yang beralasan agama begitu bro. Jadi menurut gua ini hanya untuk cari sensasi doang, untuk mereka mau apa ya kayak mencari gerakan baru lah gitu untuk mencari simpati masyarakat. Sebenarnya niatnya mah sama aja sebenarnya, buat politik juga sebenarnya. Ya. Masalahnya kalau mereka biarkan pengen menarik apa ya simpati atau inian masyarakat, malah mereka bikin masyarakat kesel gak sih, kayak sikap-sikap yang mereka tunjukin tuh sikap-sikap yang Gan kan. apa ya, bisa dibilang merugikan negara juga dan merugikan banyak orang loh, karena ini kan Makanya bener-bener ditunggu banget. Berarti kan ada orang yang bakal kecewa tapi karena mereka takut, karena mereka apa jadinya ya udahlah, ikutin aja lah, mereka orang-orang keras gitu kan. makanya gue bilang tadi kan, makanya gue bilang gue takutnya yang pertama ini adalah mereka akan merugikan negara plus merugikan
diri mereka sendiri bro, soalnya apa ya, eh Coldplay ini konsernya itu udah ditunggu sama masyarakat Indonesia. Gue takutnya kalau mereka memaksakan kehendak itu bakal terjadi apa ya, kayak penentangan juga gitu. Mereka nanti bakal diserang balik gitu sama orang-orang yang jiwanya kayak ya liberal gitu, menerima apa ya, kayak nggak mau mencampur adukan sama hal-hal yang begitu gitu. Gue takutnya nanti mereka bakal di apa ya, ya bakal diserang gitu sama kelompok-kelompok yang apa ya, yang liberal sama yang menerima perubahan gitu. Jadi nanti mereka yang akan dirugikan menurut gue. Dan gue pribadi juga apa ya, kayak menurut gue tuh lebih banyak masyarakat yang menginginkan gitu adanya konser Coldplay gitu, soalnya ya ini musik gitu, emang nggak ada embel-embel buat apa ya, agama atau apa, ini emang pure untuk hiburan gitu. Ya karena kita bisa iya kita bisa lihat gimana? dari track recordnya Coldplay. Sebenarnya kita bisa lihat dari track recordnya Coldplay, konser-konser sebelumnya itu ya pure hanya untuk hiburan gitu, nggak ada gerak-gerakan yang ditakutkan sama kelompok-kelompok yang mengatasnamakan diri mereka PA212 ini, nggak ada gitu, nggak kebukti sebenarnya tuduhan mereka gitu. Justru yang gue baca, nggak Coldplay malah menginisiasi gerakan sustainability kan. Jadi Tuh, 10 berapa persen, 10% apa kalau nggak salah 10% dari penjualan tiket bakal buat konversi ke penghijauan dan segala macam dan sustainability. Jadi minim plastik dan segala macamnya. Emisi iya. karbon justru malah pesan yang dia bawa itu baik. Jadi kayak apa ya? Kayak teman-teman kita yang di sana itu kayak kurang literasi untuk baca pesan Iya. yang Oh, sebenarnya, dia malah mengasumsikan pesan yang sebenarnya nggak dibawa gitu kan. iya betul. Mereka nyari-nyari aja tuh sebenarnya, Nyari-nyari aja. nyari-nyari isu doang. Iya nyari-nyari, apalagi lah ya petolannya kayak novel Bamu, main apa-apa ya lu tahu sendiri lah. Kelas otak mereka kayak gimana, yang ada cuma isinya ya itu apa ya, kayak nyari sensasi, udah itu doang sebenarnya. Tujuan mereka ya cuma nyari simpati doang, nggak lebih. Orang apa ya, PA212 ini udah jadi rahasia umum lah ini, apa ya, kayak jadi kendaraan politik lah bagi orang gitu. Udah nggak pure gerakan yang emang benar-benar buat manfaat umum gitu. Ini emang pure untuk gerakan politik. PA212 ini kebentuknya aja dari gerakan politik ya, pasti juga ini mau dimanfaatin begitu. Iya sih, makanya kalau gua sih gua setuju kalau Coldplay dilarang nih misalnya. Nah, kalau misalkan emang Coldplay tuh bener-bener apa ya, promosiin LGBT misalnya. Kayak Iya betul. nggak ada terus lagunya pesan-pesannya tentang same sex marriage misalnya atau pedofilia atau apa. Gue setuju dah tuh, baru lu band ya kan Betul, Coldplay gitu. Tapi betul. kalau ini sustainability, lagunya juga setahu gue tuh lagunya ya lagu-lagu maksudnya Oh malah bagus-bagus gitu kan. itu yang di HP-nya kayaknya ada Coldplay gitu, jangan jangan Iya dia dengerin Coldplay juga. lagu lagu Coldplay itu kayak lagu sejuta umat bro, yang lo Iya. pasti kan dulu kan kayak My Trip My Adventure gitu gitu, anjir tuh lagu Coldplay semua gitu. Gue bahkan dulu inget banget, gue sampai kayak apa ya, nyatet manual gitu lagunya apa itu yang ternyata itu lagu Coldplay gitu. Gue Iya. curiga nih, orang yang menentang ini sebenarnya mereka lebih ngefans kayaknya Coldplay daripada orang-orang itu. Kayak yang gue bilang tadi, ini cuma gerakan apa ya, gertak doang, gerakan yang mencari simpati doang. Karena kemarin mereka kayak berhasil lah gitu untuk tindakan mereka yang kemarin yang soal Israel. Nah mereka kayak mau mau lagi gitu ininya, mau Bener. mengulang lagi. Bener. Jadinya ya kalau gue sih gue setuju Coldplay dilarang kalau misalkan yang tadi gue bilang tuh dia bener-bener dukung, Ya, maksudnya bukan hanya mendukung LGBT tapi mempromosikan, mengkampanyekan atau hal-hal yang nilai-nilainya dilarang sama Indonesia. Gue setuju baru kalau apa asal namanya dilarang. Cuma kalau misalkan enggak dan pesan-pesannya bagus, lagu-lagu jadi dinantikan, disukai sama masyarakat, udahlah hiburan. Dan Prof Mahfud juga bilang udah keamanan saya siapkan, dan ya udah nonton aja, generasi muda yang suka Coldplay silakan nonton gitu kan, yang nggak suka ya udah jangan melarang orang yang pengen nonton. tuh. Ini kayak, oh benar gak sih, kayak PA212 ini kayak nggak senang banget kayak orang bahagia aja, kayak mereka bahagianya itu kayak
orang nggak bahagia gitu. Mereka bahagia kalau orang nggak bahagia gitu. Iya kan, jadi mana gitu ya. Lu kalau kalau mau dijadiin kayak apa ya, kayak mau nyari simpati orang atau enggak ya, ya gerakan lu tuh setidaknya yang bermanfaat gitu. Kalau ada bencana lu turun atau apa gitu. Ini kok kayak ya mohon maaf nih, kayak lu beli aja, maksudnya kayak masyarakat, eh ini masyarakat yang mau begitulah, kenapa lu yang nolak? Katanya lu gerakan masyarakat, ini kenapa kemauan masyarakat lu malah nolak gitu? Itu nggak nyambung di situ sebenarnya. Kalau lu mau nyari simpati gitu, ini orang emang cuma nyari sensasi doang sih berarti menurut gua. Sensasi doang ya, benar ya. Supaya ya supaya disorot gitu, sama lu tahu kan, tahun depan kita udah masuk tahun politik gitu, pasti semua orang bakal mau disorot begitu. Betul. Jadi ya ini betul betul perkiraan kita yang awal cuma mau nyari sensasi doang dari isu, cuma apa ya, kayak numpang tenar doang gitu. Kalau mau betul-betul nolak ya kenapa dulu nggak nolak yang ini kan, band-band barat yang juga yang jelas-jelas juga mendukung gitu kan. Mendukung, dan emang pesan-pesan lagunya dan segala macam itu emang ada satanisme dan segala macam ya gitu kan. Tenar doang di Coldplay. Betul, betul, betul. Nah, mungkin kalau dari Coldplay kita sedikit itu aja gitu, jadi jadwal banyak daripada kita digerebek gitu kan. Dan mungkin mungkin kita langsung bahas isu berikutnya. Bukan isu sih kalau ini. Kalau ini membanggakan, tapi sekaligus ada yang pro kontra. Tapi gue salah satu tim yang pro, yaitu timnas Indonesia melawan timnas Argentina. Ini lucu-lucu, banyak komentar lucu-lucu kayak Indonesia baru juga menang SEA Games langsung nantang top 1 dunia. Dan emang lucu, tapi menurut gua fair-fair aja karena ini salah satu untuk ngembangin mental juga gak sih, kayak lu langsung melawan top 1 dunia dan pemainnya itu ya kita bisa tahu mungkin ya 80% bintang gitu kan. Iya nih, gue mau komentar nih ya. Gimana? Sebenarnya ya, sepak bola kita itu sebenarnya enggak apa mungkin salah satu yang terbaik gitu di ASEAN. Cuma selama ini kenapa kita sering mandek di final? Masalah kita itu cuma satu, bro. Bukan skill, bukan apa, bukan itu udah tamat sebenarnya di kita. Kita tuh cuma masalah mental, bro. Udah dibilangin kan, kita itu masalahnya cuma satu, cuma mental doang yang masalah. Kita coba lu lihat ya, dari penyisihan grup sampai semifinal tuh pasti kita mainnya bagus. Iya, ngeri banget ya. Mainnya ngeri Kalau banget. ya, tapi kalau kita udah sampai final, nah ini masalahnya. Dari yang lu kayak pemain kita itu jago banget main bola, tiba-tiba kayak ngoper aja bolanya tuh, kalau udah nyampe final tuh nggak bagus gitu. Tiba-tiba kayak orang baru main bola begitu. Soalnya ya 32 tahun masalah kita itu menurut gue di mental. Kenapa? Karena kayak kita itu yang pertama itu nggak pernah juara, satu nggak pernah juara, terlalu lama nggak juara, jadi kayak tuntutan masyarakat ke timnas kita itu gue itu sangat besar baru buat menuntut mereka juara. Jadi mau nggak mau kayak ya mental mereka juga pasti keganggu. Nah, yang ketiga itu ya kita itu sering kalah dulu sebelum bertempur, itu yang paling sering gue lihat ya. Kita tuh kayak mau menghadapi tim tuh kayak Thailand atau Vietnam itu, kita sebelum masuk lapangan itu kayak media-media kayak menggambarkan kalau ya kita di bawah mereka gitu. Jadi kayak pemain-pemain juga kayak waduh, gue menghadapi tim yang lebih kuat begitu. Jadi masalahnya itu sebenarnya bukan di skill atau apa, itu lebih ke mental. Makanya dengan apa ya, kayak didatangkannya Argentina dan nanti katanya mau tim-tim yang besar juga bakal mampir ya ke sini tuh, itu menurut gue bagus banget untuk melatih mental pemain-pemain kita, bro. Soalnya ya permasalahan kita selama ini kan yang dikeluhkan sama coach Sintayong itu sebenarnya kan bukan skill atau bukan apa, itu mental doang yang orang Indonesia itu nggak punya gitu. Mental juara itu yang timnas kita nggak punya gitu. Jadi menurut gue sangat mendukung sih, apa ya, kayak minimal itu kapan lagi gitu, apalagi kan Argentina ini statusnya baru juara Piala Dunia. Betul. Itu nggak semua negara loh baru bisa mendatangkan timnas Argentina buat buat bertanding sama mereka gitu.
Ya betul. Makanya kayak Walaupun sangat mahal yang kita dengar isu-isu ini ya, ya kayak karena lu ngundang tim juara dunia gitu kan dan isinya bintang, mega bintang bahkan ya. Salah satu legenda-legenda bola yang masih bermain, ya udah pasti nggak mahal dan cuma menurut gua sih worth it ya karena di luar dari sisi uangnya maksudnya misalnya cuan atau nggak cuan itu kita kesampingkan dulu. Ya cuma ini adalah salah satu jadi catatan sejarah untuk sepak bola Indonesia bahwa ya sepak bola Indonesia tuh diperjuangkan dan ya akan aman. menjadi serius sekarang maksudnya karena yang gua salah satu gua denger gitu ya. Kalau atlet itu kalau mau jago dia harus fokus hidupnya hanya menjadi atlet. Jadi nggak bingung aduh kalau gue jadi atlet terus gue mau hidup dari apa ya atau gue Tuh. bisa kan nih berkarir selama ini dan bisa mendapatkan yang nggak munafik maksudnya ya hidup lo nyaman gak kayak kalau lu lihat mega bintang atau bintang-bintang sepak bola di luar negeri itu hidupnya super duper sejahtera gitu kan jadi dia fokus ya udah dia nggak mikirin apapun yang dia pikirin hanya menang menang main bola latihan jaga badan menang 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 jadi ya itu juga salah satu yang harus dipikirin sama mungkin ya PSSI dan Menpora dan segala macamnya untuk atlet-atlet kita itu ya difokusin ya kalau dia mau jadi atlet ya fokus jadi atlet gitu kan nggak perlu dia takut untuk mengkhawatirkan masa depan dia dan kesejahteraan dia sih itu salah satu fundamental yang penting. Dengan mengundang Argentina, sebenarnya di sini Pak Ketua Umum PSSI yang sekarang tuh sebenarnya mau membangun itu hal jangka panjang menurut gue di sini. Mereka ini tidak ngomongnya apa ya untung ruginya sekarang. Menurut gue yang dibangun itu yang pertama adalah mental, mental juara kita untuk mengelatih mental juara kita. Hmm. Kalau ya gue udah terbiasa gitu menantang lawan-lawan yang lebih tinggi dari gue gitu, bahkan sekarang Argentina gue lawan gitu, jadi mental pemain timnas kita tuh apa ya kayak udah nggak gentar lagi gitu mau ngadepin siapa siapa aja, udah biasa gitu. Yang kedua adalah ini ingin menunjukkan kepada apa ya, masyarakat luar atau masyarakat kita bahwa ya sepak bola itu ya apa ya menyenangkan, terus ya aman gitu. Sepak bola Indonesia itu aman sekarang gitu di bawah kepemimpinan saya gitu. Itu sebenarnya yang mau dibangun sama Erick Thohir gitu. Kalau kan dulu apa ya kayak sepak bola kita itu kayak menakutkan, kayak tim-tim besar dari luar negeri nggak mau main ke sini gitu kan. Bahkan kan apa ya kayak Manchester, setelah kejadian Manchester United dulu yang dibom itu kan sama sekali udah lama banget tim-tim besar Eropa itu nggak mau lagi kan main ke sini gitu. Nah dengan datangnya Argentina ini menurut gue bakal apa ya, membangun kembali gitu kepercayaan dunia internasional kalau ya sepak bola Indonesia apa ya udah mulai berbenah gitu, udah mulai serius, terbukti dengan tim nomor satu dunia itu bertanding di sini gitu. Dan kalau kita berhasil maksudnya menyelenggarakan pertandingannya dengan aman atau mereka juga nyaman gitu tim Argentina, gue yakin nah tim-tim besar lain itu pasti bakal hadir ke sini kalau apa ya kalau kita menyambut mereka dengan nyaman baik gitu. Gue yakin tim-tim besar Eropa itu bakal datang ke Indonesia. Soalnya pangsa pasar Indonesia itu emang salah satu apa ya, yang menjanjikan lah di Hmm. Asia itu. Soalnya sepak bola sekarang kan fokusnya itu nggak mau di Eropa, nggak mau di Eropa gitu. Maunya mereka sekarang FIFA itu fokusnya ke Asia juga gitu. Soalnya pasar di Asia itu kayak harus banget gitu dimanfaatin sama FIFA gitu, dan salah satu negara prioritas untuk sepak bola itu Indonesia. Makanya kayak FIFA mendukung banget sebenarnya untuk laga uji coba ini gitu, soalnya kan mau membangun kepercayaan global gitu kalau ya sepak bola di Indonesia khususnya di Asia itu aman gitu untuk didatengin gitu menurutku. Jadi ini membangun image jangka panjang kita sebenarnya sebagai Betul. bangsa, kalau kita bangsa yang aman gitu, welcome sama semua orang begitu menurut gua. Jadi bukan lagi kayak ini untung nggak, ini rugi kak. Ya lu mau ngebangun kepercayaan publik atau kepercayaan orang luar negeri, ya pasti lu butuh biaya lah gitu. Untung ini nggak sampai ini ya yang dikorupsi aja bertriliun. Ya. Masa ini untuk pembangunan sepak bola kita masih hitung-hitungan sih gitu. Yang korupsi aja sampai 8 triliun gitu. Nah, betul. Jadi, menanggapi itu, ya betul, semua pasti ada biayanya, cuma biayanya ini kita lihat apakah biaya ini worth it untuk dilakuin gitu kan.
Karena kalau worth it dan bisa membangun image atau membangun dalam tanda kutip kurikulum vitae ibarat kata ya. Jadi pengalamannya si teman-teman timnas ini gitu ya pernah melawan tim juara dunia. Karena kan mereka bakal Ya, ngeliat tuh mega super mega terus bintangnya bola Messi mungkin Di Maria dan juga teman-teman yang lainnya. Mereka lawan face to face gitu kan. Badan ya ketemu badan dan ya mereka pengen tahu mungkin rasain lawan mereka tuh seperti apa rasanya dan ya udah jadi salah satu yang bagus buat untuk ngebooster mental dan pengalaman. semua orang Indonesia yang yang suka sepak bola pasti bakal ingat seumur hidup mereka akan pertandingan ini. Soalnya kita sepanjang Indonesia mengenal sepak bola baru kali ini menentang juara dunia dan ranking satu FIFA baru sekarang ini. Makanya ini menjadi pertandingan yang menurut gua paling bersejarah sih buat persepak bolaan kita, bro. Ini juga jadi momentum sebenarnya buat kita. Ya kita dipercaya gitu Argentina aja yang nomor satu dunia mau bertanding sama kita gitu, gue yakin juga nanti tim-tim yang lain juga bakal lebih gampang di lobby gitu. Soalnya permasalahan kita, bro, nyari lawan itu rendah, ininya nggak aman. Nah sekarang dengan menurut gue dengan datangnya Argentina udah nggak ada alasan lagi menurut gue buat negara-negara lain kayak negara-negara lain buat nolak kita gitu ya. Negara ranking satu FIFA plus juara dunia aja datang lawan kita kok, Betul, nggak ada betul, alasan lagi buat mereka gitu. betul, betul. Jadi ini salah satu gerakan yang bisa kita anggap salah satu gerakan yang tepat dan ya sangat Iya. baik gitu untuk jangka panjangnya sangat baik, jangka dekatnya juga sangat baik ya. Buat masa depan yang lebih baik itu nggak ada kata mahal menurut gue, bro, Betul, kecuali betul. lu emang ya, buat untuk tiba-tiba lu undang Timor Leste dengan budget 5 juta dolar baru demo paling depan. Ini lu baru undang Argentina baru juara Piala Dunia, lu bayangin berapa bulan yang lalu, bro, berapa Iya, bulan yang lalu lu nggak bayangin nyomain dikolongin dikolongin Arab Messi. itu. Gua kita kayak nggak ngebayangin gitu kalau mereka bakal ya main resmi gitu, main bukannya apa yang kayak yang cuma hiburan doang. Ini mereka main resmi gitu, FIFA Match Day gitu kan, pertandingan resmi gitu. Kita kayak nggak ngebayangin sebulan 2 bulan 3 bulan yang lalu, tapi sekarang kayak tiba-tiba mau gitu, tiba-tiba Argentina mau bertanding lawan timnas kayak hah, kayak lu baru baru tidur panjang terus kayak lu bangun anjir dari mimpi lu gitu. Betul, betul. Betul banget. Gue sebagai peminat sepak bola walaupun gue enggak ini Messi ya, tapi gue sangat mendukung Argentina buat datang gitu. Betul. Betul, betul. Jadi sangat baik langkah yang diambil dan luar biasa dan lah. gue dengar dan gue dengar pertengahan musim ini Liga Indonesia akan memakai VAR, VAR bro. ya, memakai VAR. Jadi keputusan dari wasit ini bisa ditentang juga ya. Ditentang dan Ya, untuk biar bisa lebih adil lagi gitu kan. kan gue dengar juga dan udah resmi kata PSSI itu kerjasama sama Jepang untuk pembangunan sepak bola putri plus untuk ini liga apa ya mengupgrade level liga gitu. Jadi nanti wasit Jepang itu nanti juga bakal bertugas di Liga Indonesia gitu buat mengupgrade wasit lokal kita gitu biar mereka bisa menyerap gitu pengetahuan dari wasit-wasit Liga Jepang gitu. Jadi menurut gue ini salah satu langkah yang harus kita dukung sih menurut gue buat Betul. kedepannya persepak bola gitu. Soalnya lu bayangin ya sepak bola itu efeknya itu luar biasa, bro. Betul. Buat kemarin baru juara SEA Games kita gimana euforianya atau semangatnya gimana. Emang sepak bola ini salah satu instrumen yang bisa menumbuhkan menurut gua rasa kecintaan sama negara menurut gua. Betul, betul banget. Karena kalau Arah-arahnya kayak apa itu kan bola. cinta sama salah satu negara, lu bakal ngelakuin yang terbaik buat negara lu gitu. Lu bakal apa ya kayak bangga jadi warga negara itu dan lu bakal ngelakuin yang terbaik gitu. Jadi ya produktivitas nanti bakal ngikut lah ke ininya menurut lu. Jadi perlu dibangun juga buat rasa cinta itu gitu. Betul, betul. Jadi semoga yang terbaik untuk timnas Indonesia. Jadi
Dan semoga menang gitu ya, atau minimal kalau nggak menang bisa tackle Messi lah. Ya, ya minimal imbang lah ya Ya gitu. Kalau minimal. menang Tuhan bakal melunjak gitu ranking kita. Eh, Kapan lagi lu di kolom sama Messi kan? Jadi kita tunggu aja gitu ya, kapan kapan Supporter di dirilis. Dan bro. kalau nggak salah bulan depan ya pertandingannya ya? Ya, kenapa? Bulan depan ya kalau nggak salah ya? Iya Jadi bulan depan di tanggal 19 Juni. ya jadi udah pasti bentar lagi bakal dibuka tiketingnya gitu kan, dan langsung Tiketnya aja. katanya mainnya itu tanggal 29 kalau nggak salah, Hmm, 29 hari Senin ya. katanya 9 Mei di diumumin harganya berapa dari yang terendah sampai yang termahal berapa. Tapi katanya sih nggak semahal yang Coldplay, katanya sih ya maksimal paling 1 jutaan lah ya, itu Ya, paling mahal gitu. ya Dan kan gue Mar. juga ngerti banget sih itu. Hmm. Dan yang gue baca juga kayaknya nggak cuma orang Indonesia sih yang bakal nonton bro, kayaknya orang-orang Asia Tenggara khususnya kayaknya bakal banyak yang datang juga kayaknya. Ya, betul. Pasti ada war tiket yang seru juga di situ. Iya, Dan betul ya makanya. semoga percaloannya itu nggak terlalu banyak karena lagi meresahkan nih dunia-dunia calo ya di Lalu nggak konser-konser ya sesuai. kan. Soalnya calo sekarang susah ininya bro. Mereka pakai AI cuy, pakai bot mereka Iya sekarang. pakai bot Ngeri banget. untuk dapetin. Jadi ya kita manusia biasa nggak bakal dapet gitu ya. Bakal kalah sama bot gitu. Dan ya cuma semoga apa ya yang terbaik lah buat Ya plus timnas. ini plus supporter kita minimal ya udahlah jangan kampungan lah ya. Gue tapi gue yakin sih enggak lah kalau di Jakarta gue antusias enggak kayak gitu. Hmm, seharusnya dan yang penting aman, aman nggak ada kenapa-napa dan semuanya fair play, suportif dan itu yang terbaik lah buat bola Indonesia dan liga-liga atau olahraga cabang olahraga yang lain. Semoga bisa jadi yang terbaik semua. Dan lanjut Tuh. kita mungkin ke isu yang terakhir gitu yang satu ini yang seru banget yaitu Tuh. kasus korupsi yang bahkan katanya ini salah satu korupsi yang terbesar ya. Itu Iya. 8 triliun dari Bapak Menkominfo gitu ya. Bapak Johnny G Plate gitu ya. G Plate dan ini kasusnya itu benar-benar apa ya menurut gua keterlaluan iya dan padahal Nggak dia jadi kalau komposer kita ngeliat kayak dia kayak orang bener gitu ya. Coba ternyata dia salah satu koruptor terparah gitu. Dan mungkin dia bahkan gimana dong? tidak. Dari dulu. Iya. Sebenarnya gue ini sangat menyayangkan ya bro ya ini. Soalnya kenapa? Ini dana 8 triliun ini kan dikhususkan untuk membangun BTS BTS. yang di daerahnya yang masih tergolong itu terbelakang gitu bro. Betul. Bakti ini kan memang di apa ya di diciptakan untuk yang membangun daerah-daerah yang terbelakang gitu di daerah timur khususnya gitu. Hmm. Dari keterangan Pak Mahfud yang kita dengar kan, ini sebenarnya kasusnya udah lama bro. Betul. Dia diminta Udah dari 2006 ya. ya di 2006 terus kemarinnya itu kemarin tuh menteri yang sebelumnya itu kan sebelum Pak Joni G Plate ini sebenarnya pertanggungjawabannya udah bagus gitu. Maksudnya progresnya bagus. Nah, pas Pak Joni G Plate ini dia udah mencairkan apa ya? Dananya udah keluar 8 triliun, harusnya membangun 4.000 BTS tapi dicek dari satelit katanya yang apa ya? Yang terbangun itu cuma sekitar 900 kalau nggak salah. Ya sekitar 900 terus dicek secara random itu nggak ada yang berfungsi. Yes, ya 8 Nah, sampel gak ada yang berfungsi. Jadi kayak ya udah berfungsi dibangun doang tapi nggak berfungsi, nggak ada gunanya gitu kan. diminta diperbaikin. Nah, Menkominfo minta perpanjangan lagi tuh, minta perpanjangan waktu gitu kan. Oke, diberikan gitu kan perpanjangan waktu gitu. Tapi diberikan perpanjangan waktu juga belum bisa mempertanggungjawabkan dana yang 8 triliun gitu yang harusnya 4.000 gitu. Ya jadi kan mau nggak mau kejaksaan harus turun tangan dong. Oh, ini duit negara gitu kan yang diselewengkan ya kejaksaan ya mau nggak mau harus turun tangan lu mau apa juga ya harus apa ya harus diselidiki begitu. Itu sebenarnya awal kasusnya ya. Jadi emang ini pure kasus hukum yang apa ya yang sangat biadab gitu menurut itu soalnya ini khusus untuk pembangunan daerah kecil padahal Johnny G Plate ini orang timur loh kalau nggak salah menurut Iya, menurut kayaknya sih orang orang timur ya.
Teganya loh dia kayak ngambil hak orang-orang yang di daerahnya, bro. Gue nggak habis pikir sama nih orang. Makanya itu sangat mengecewakannya itu karena dia sendiri seperti itu orang ya mungkin dari teman-teman kita yang Oh, timur gitu ya. bang. Gue belum ngulik juga cuma dia dikasih dana kurang lebih 10 triliun sekian terus dipakai gitu ya kurang lebih 2 Dan katanya udah triliunan ya 100%. dipakai 100% coba dimintain pertanggungjawaban molor gitu ya padahal Ya, Menkominfo yang sebelum-sebelumnya itu udah bagus tapi saat disampling 8 dari 8 nggak berfungsi itu kan berarti kalau sampling kan harusnya yang besar emang ya 90% ke atas itu udah nggak berfungsi itu. iya kalau sampling Paling semuanya nggak berfungsi artinya mah emang nggak berfungsi semua anjir. ya, kemungkinan besar semuanya nggak berfungsi itu. Iya, jadi Makanya kayak gimana mau si orang-orang ini terkoneksi internet, mau anak-anak kan masalah internet tuh bukannya untuk cuma apa ya, bukan cuma untuk browsing atau apa, cuma untuk anak-anak belajar, ujian mungkin seperti UN yang UTBK gitu atau mau masuk perguruan tinggi negeri, semua kan udah online semua kan. Perlu internet kan artinya. Nah, kalau di orang-orang timur ini nggak ada internet mau gimana mereka dapat info kan? UMKM juga sekarang semuanya internet, bro. Sekarang Nah, UMKM sekarang UMKM. ekonomi sekarang membutuhkan banget ini yang namanya jaringan, koneksi internet itu udah kayak nasi lah bagi orang-orang sekarang. Emang mau nggak mau kayak harus emang negara juga sadar akan hal itu gitu. Jadi digelontorkanlah dana besar gitu untuk membangun fasilitas ini. Tapi dikerumunin sama orang-orang yang nggak tahu diri ini nih, Ya, dimakan. Dan gue makanya yakin nggak cuma Johnny kecewa. Jet sebenarnya. Soalnya ini apa ya kayak kalau korupsi 1 miliar 2 miliar lah, oke lah masuk akal ini pribadi ini tapi udah 8 triliun bro, Oh nggak iya masuk bro, akal. nggak mungkin dong, nggak mungkin satu orang doang. Ini cuma Sistem kan dia ditangkap ya sebagai menteri dia yang tanggung jawab gitu kan. Iyalah nggak mungkin 8 triliun dia sendiri, mustahil, mustahil. nah, itu mendukung Pak Mahfud buat ngebongkar semuanya. Iya. Johnny Depp. Dan Dan menurut gue juga udah bagus banget yang dilakukan sama pemerintah untuk langsung memasukkan Pak Mahfud sebagai ini ya PLT Menkominfo, begitu. PLT. Jadi kayak ngebangun trust juga ke masyarakat gitu. Kalau oh iya bener nih sih ini berarti emang udah emang maling gitu karena kan kita tahu kredibilitas Pak Mahfud kan kalau menyampaikan sesuatu itu ya 95% itu emang kenyataan gitu bro. Aduh, Pak Mahfud sih Makanya dia kalau nggak menurut fakta gue dia juga nggak ngomong bro. ya makanya bagus masyarakat apa ya melihat ada sosok Pak Mahfud gitu di situ jadi mereka percaya gitu oh ini berarti murni emang benar-benar nih si Joni ini emang korupsi gitu karena kan yang langsung melontarkannya itu orang sekelas Pak Mahfud gitu jadi lebih menambah keyakinan orang lagi soalnya kemarin kan digoreng-goreng tuh isunya bro kalau ini kriminalisasi lah Iya, apalah anjir kesel banget gue koruptor kok dibela anjir itu. ya karena tahun politik jadi semua dibilang politisasi apa segala macam jadi Aduh, gila ya sih. Lu bakal nggak kayak siap-siap gitu di juga. depannya tuh bakal banyak banget yang dibilang dipolitisasi lu. Ya, makanya kan Pak Mahfud udah clear juga dia bilang ya dia bakal memisahkan ini antara isu politik dan ya dia nggak masuk ke politik-politiknya cuma dia nggak ngurus ini secara hukum gitu kan dan Betul. gua Karena lihat itu emang ya luar biasa pure gitu. karena emang pure proses kejaksaan agung juga kalau nggak punya bukti yang kuat itu nggak mungkin bakal bisa nangkep orang sembarangan anjir. Iyalah, apalagi sekelas menteri apa. Walah, Sekelas menteri yang nggak main-main ini nggak sekelas menteri. main-main. Iya, Sekelas, makanya. sekelas menteri dan menterinya bukan menteri Sembarangan. sembarangan, dia juga dari salah satu partai koalisi pemerintah. Dan partai yang lumayan besar juga makanya kayak kalau kejaksaan nggak benar-benar yakin di sini nggak mungkin itu ditangkap Johnny Betul, Depp ini bukan menteri sembarang menteri soalnya si Johnny ini bro dia juga salah satu orang penting di apa ya di partai Nasdem gitu kan betul. dan Makanya kita cuma kemarin ya gimana bro? sangat menyayangkan ya pembelaan gitu statement yang dilontarkan sama salah satu petinggi dari Nasdem kalau itu kalau gue sebut aja namanya itu Willy itu harusnya kan dia sebagai apa ya harusnya kan mendukung gitu kalau kita nggak
itu dari jadi rasa umum lah kalau politisi korupsi itu sudah gue udah nggak kaget, cuma yang kita sayangkan itu sikapnya itu kayak ini politisasi lah, ini permainan pemerintah loh apalah loh, apa ini emang terbukti kader lu yang korupsi gitu kenapa harus dibawa ke politik gitu kan, itu kan kayak apa ya, nggak mendidik sama sekali gitu. Betul. Betul, betul. Malah didukung dan malah jadi disangkut-sangkutin. Cuma untungnya ya penegak hukum kita udah profesional dan ada menteri koordinator Iya, kita yang luar apalagi biasa gitu kan. apalagi ada salah satu statement yang ini dari ketua umumnya Nasdem nih Pak SP nih, dia bilang kayak Johnny G Plate ini terlalu berharga gitu untuk diborgol. Lah, orang dia narapidana koruptor kok nggak boleh diborgol? Berarti kan ya lu mau mengatakan kalau semua orang nggak sama dong dia di hadapan hukum kan? Lu, Betul. lu gimana ini selama ini kayak menarasikan kayak apa ya keadilan bangsa, keadilan apa? Tapi lu statement lu sendiri kok kayak gitu sih? Maksudnya kayak ini orang terlalu berharga lah. Orang semua orang kan sama di hadapan hukum. Kalau lu salah ya lu diborgol gitu kan? Betul. Makanya kita menyayangkan banget statement-statement dari petinggi dari partainya si Johnny G. Plate ini kayak seakan-akan ya apa ya nggak percaya gitu sama proses hukum yang ada gitu. Betul, betul. Dan ya itulah ya Indonesia salah satu negara yang sudah mulai berkembang mungkin secara hukumnya gitu ya sudah mulai membaik. Cuma yang Ini Mas dibilang Haji, sama Pak Mahfud ya betul kalau kita mau negaranya aman, adil, sejahtera ya korupsi ini yang harus diberantas karena sangat merugikan. Bayangin dari 10 triliun budget yang dikorupsi 80% ya kan? anjir 8 triliun kalau kita bayangin itu ngebangun apa ya? Kita ngebangun bendungan itu udah dapat bendungan berapa? 8 triliun itu udah dapat bendungan 10 buah kalau nggak salah ya. 10 lebih itu bendungan kita dapat. Kalau bangun sirkuit kita udah dapat 10 sirkuit tuh. Bayangin tuh 8 triliun ditilep sama orang-orang bajingan yang gak bertanggung jawab ini. Betul. Dia sangat mengecewakan cuma ya kita lihat aja nanti di persidangannya seperti apa dan bahkan katanya ada indikasi bahwa ini karena salah satu korupsi yang sangat besar gitu ya. Ini bakal indikasinya hukumannya hukuman mati loh. Dan gue sih setuju-setuju aja ya. Asli gue setuju ini dihukum mati. Iya, karena Soalnya terlalu besar. jumlahnya ini terus peruntukannya itu emang gila. Untuk daerahnya sendiri bro, daerah timur lo bayangin nih Iya, nggak orang. jadi nggak ada sinyal gitu. Ya, itulah ya. Oh, itu iya makanya jangan apa ya, jangan aneh kalau orang timur tuh tiba-tiba kayak apa ya ngeberontak atau apa orang duitnya lu ini semua. Ya, betul. Makanya semoga hal ini bisa cepat selesai persidangannya dan semoga seadil-adilnya dan ya menjadi apa ya menjadi salah satu Dia dijungkir ya gambaran lah benar-benar evaluasi juga buat menteri-menteri atau orang-orang yang jahat ini yang korupsi ini bahwa ya kalian kan udah dapat mandat dapat amanah ya please lakuin dengan benar gitu kan jangan tergiur dengan uang-uang seperti itu walaupun gue tahu uangnya sangat besar ya 8 triliun bro gila cowok itu 8.000 miliar artinya ya cuma jangan integritas kalian moral kalian kalian jual hanya untuk kesenangan sebenarnya semata. catatan buat presiden yang akan datang sebenarnya bro. Ini catatan dari gua itu 90% atau 100% deh kayaknya itu menteri yang korupsi itu tuh semuanya dari partai politik. Ya betul. Nah, nanti ke depannya presiden yang kepilih nanti ke depannya kita harapin gitu ya porsi untuk menteri sekarang udah bagus sih sebenarnya. Maksudnya orang profesional sekarang lebih banyak gitu menterinya daripada partai. Nah, kita harap ke depannya juga lebih banyak lagi orang-orang profesional gitu. Menteri itu please jangan orang partai. Orang partai itu yang di bawah-bawahnya aja lah. Kalau menteri itu jangan orang partai. Kalau bisa itu maksimalnya 30% lah. Itu menterinya itu 70% orang profesional, 30% partai. Tapi ya kita sebenarnya juga nggak bisa sebenarnya memaksakan itu soalnya sistem negara kita itu sebenarnya masih selama masih ada gabungan partai politik itu bakal terjadi sih hal-hal yang kayak Ya gini. threshold ini
Ya terasa. Terus iya itu yang jadi masalah sebenarnya. Ya cuma itu sangat rumit kompleks dan itu adalah Itu permainan itu politik gitu ya. itu itu nanti sebenarnya ada pembahasannya sendiri itu. Pembahasan itu kompleks, panjang dan sangat Dan kita cuma butuh orang yang ahli di situ. mm, Tuh. sangat pusing. Jadi yang penting kasus ini si Bapak Johnny G Plate atau G Plate semoga insyaf sadar Wah, gitu ya bahwa apa yang dilakukan sangat salah dan cepet aja lah ngaku udah karena udah ketangkap basah juga dan ya udah biar semoga ini cepet selesai negara Indonesia bisa lebih baik lagi hukumnya orang-orang yang di daerah-daerah yang belum terjamah internet atau listrik bahkan atau air bersih bahkan semoga bisa bisa terjamah dari karena pembangunannya merata gitu dan ya pembangunan merata harus dikawal dan diamankan juga oleh salah satu dari seluruh masyarakat Indonesia dan yaitu pemerintah yang sedang menjabat gitu kan. betul. Oke, mungkin itu sih kalau dari gue. Mungkin ada kata-kata terakhir, Des, dari kasus-kasus ini, dari lo mungkin terakhir. Kalau kata-kata sebenarnya mau menitik beratkan sebenarnya di korupsi yang Johnny G Plate ini sih mau sampai Hmm, kapan bangsa kita mau kayak gini terus sih sebenarnya Boka. Ya sekarang negara lain sudah kayak maju ke depan kita masih berkutat sama korupsi lagi gitu dan semakin kesini kok jumlahnya makin nggak ngotak gitu sekarang 8 triliun dulu kita gempar sih itu 5 triliun ini kita gempar ini kok Johnny Gepet ini bisa-bisanya sampai 8 triliun gitu kan ini menurut gue sangat menyedihkan sih bagi gue menyedihkan. ini ya ini yang korban kan siapa rakyat kecil lagi kan hak mereka gitu pajak mereka. Aduh, ini emang harus diberantas sih emang orang-orang kayak gini. Betul, Makanya kita perlu orang-orang yang punya integritas tinggi di bidang hukum dan sekarang gue melihat itu sebenarnya ada harapan di situ sebenarnya orang-orang yang di orang-orang yang memegang kayak kejaksaan KPK sekarang gue lihat juga udah makin profesional gitu jadi ada harapan di situ. Nah yang jadi masalah itu sebenarnya sekarang orang-orang yang eksekutif nih yang memegang anggaran sebenarnya itu doang yang jadi masalah ini yang mana atau enggak gitu kita harap sih ke depannya ini jadi pelajaran lah buat menteri yang lain atau pejabat yang lain gitu buat ya lu ngotak dikit lah gitu kalau korupsi gitu jangan 8 triliun anjing gitu kesel gue betul, betul. Semoga itu yang sih terbaik lah ya kan, buat Indonesia dan hukum Indonesia ke depannya. Mungkin itu aja kali ya bro ya, untuk ya bro. kasus hari ini di apa namanya pembahasan di other side kita dan seperti biasa gitu ya. Disclaimer kita ini hanya memberikan opini, bisa salah, bisa benar, karena kita juga bukan pakar gitu ya, bukan profesor, doktor gitu. Jadi bisa aja salah, bisa benar dan ya kalau yang baik diambil, yang buruk ya udah nggak usah diambil gitu ya. Dan mungkin itu aja dari kita di konten di other side 3 kasus langsung kita bahas gitu ya secara rapel dan semoga yang terbaik untuk timnas, terbaik untuk hukum di Indonesia, terbaik juga untuk industri hiburan di Indonesia. Mungkin itu aja. So, gua Egan Akson dan kawan gua Deska Chandra Jaya, kita balik lagi di konten The Other Side next episode. See you in the next video. Bye bye.